Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Yang kami hormati segenap pimpinan Ranting, pimpinan Aisyah, serta pengasuh dari BAG, serta seluruh jamaah yang tidak mampu kami sebut satu persatu, serta siswa santri-santriwati yang insya Allah senantiasa dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan nikmatnya kita semua masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, sehingga bisa bermujalasah untuk bersilaturahmi, bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan di malam hari yang penuh berkah ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tema yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah iman itu perlu pengorbanan, di mana dalam salah satu ayat dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala merangkaikan antara keimanan dengan perjuangan atau pengorbanan, yaitu dalam Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan berjuang, berkorban, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itulah orang-orang yang benar. Kalau kita melihat bagaimana kisah para nabi, para sahabat, para orang-orang soleh terdahulu, justru keimanan yang paling tinggi itu terbukti atau teruji ketika semakin besar pengorbanannya. Mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau harus mengorbankan putra yang beliau cintai, yang sudah berpuluh-puluh tahun ditunggu. Namun itulah yang iman itu perlu pengorbanan. Bukan hanya orang yang beriman saja, bahkan dalam sebuah syair disebutkan, waqad ajma'al uqala kulli ummatin ala anna na'im la yudraku bin na'im, yang artinya telah sepakat orang yang berilmu dari setiap agama bahwa
tidak mungkin kenikmatan bisa diraih dengan kenikmatan. Kita seringkali melihat orang yang sukses, namun kita hanya melihat enaknya kesuksesan tadi. Kita melihat bagaimana Indonesia ini sudah 79 tahun merdeka. Namun kita seringkali lupa di balik kemerdekaan itu ada pengorbanan jiwa, raga, bahkan sampai berdarah-darah untuk meraih kemerdekaan tersebut. Itu baru dalam urusan dunia. Apalagi urusan akhirat, tentu yang jauh lebih mulia, lebih berharga, lebih butuh pengorbanan yang lebih besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala inna sil'atallahi hiyal ghaliyah, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwa barang yang Allah tawarkan itu sangat-sangat mahal. Ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Ketahuilah bahwa yang Allah tawarkan sesuatu yang tidak ada tandingannya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari pagi sampai pagi lagi, sebetulnya keimanan kita diuji dengan pengorbanan kita. Semakin besar pengorbanan yang kita berikan, ya, untuk menunjukkan atau membuktikan keimanan, berarti semakin tinggi kualitas derajat keimanan kita. Kira-kira kalau ada orang yang tidak pernah belajar, ya, kemudian tidak pernah mau mengerjakan tugas, atau setiap hari hanya main tidur, kira-kira nilainya bagus atau bisa berprestasi atau tidak? Tentu jawabannya adalah tidak. Maka annan na'im la yudraku bin na'im. Sesungguhnya kenikmatan tidak mungkin diraih dengan kenikmatan. Orang yang mampu merasakan nikmatnya berbuka, sebelumnya dia harus menahan lapar dan dahaga mulai dari terbitnya fajar, ya, sampai terbenamnya matahari. Begitu pula orang akan merasakan manisnya bangun malam, ya, manisnya berzikir, manisnya belajar, manisnya menahan hawa nafsu. Itu kelak akan dirasakan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan balasannya. Kemudian wa inna min athari rohah fatajur rohah. Barang siapa yang lebih memilih bersantai-santai, maka sesungguhnya tidak ada santai-santai baginya. Orang yang tidak ada usaha hari ini, ya di masa yang akan datang justru orang yang seperti ini dia akan kesulitan, akan terhimpit dengan berbagai macam masalah karena dia dulu lebih memilih santai-santai. Namun orang yang setiap hari berjuang, baik untuk urusan dunia maupun akhiratnya, maka insya Allah di masa yang akan datang dia akan mampu menikmati masa tuanya, atau di akhirat dia akan mampu menikmati masa pembalasan dari seluruh amalnya. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 185, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya akan disempurnakan ujurakum, balasan-balasan kalian, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Kemudian dalam syarih disebutkan pula, wa inna bihasbi rukubil ahwal wal ihtimal al masyaq takunu farhah wal laddah. Besarnya kebahagiaan dan kenikmatan yang didapat sebanding dengan besarnya kesusahan yang dihadapinya.
Maka orang yang besar ujiannya, kalau mampu melewati ujian ini, justru akan mampu merasakan manis yang jauh lebih besar dibanding orang yang ujiannya ringan. Sebagaimana kita melihat ketika ada orang yang bekerja di kantor atau bekerja di tempat-tempat yang nyaman, ketika mendapatkan uang 10.000, 20.000, seakan-akan nilainya kecil bagi mereka, tidak merasakan kebahagiaan. Namun bagaimana seorang yang berjuang harus memikul dagangannya, berjalan di bawah terik matahari berpuluh-puluh kilometer, kemudian hanya laku 10.000, 20.000, maka nilainya sama namun kenikmatannya jauh berbeda. Belum lagi nanti di akhirat yang Allah nilai adalah usahanya. Kemudian disebutkan wala ladzata liman la sabara lahu. Tidak ada kenikmatan bagi orang yang tidak memiliki kesabaran. Kalau pepatah Arab mengatakan as-sabru kas-sabri murrun fi madaqatihi. Sabar itu seperti buah yang pahit rasanya, walakinna awaqibuhu ahla minal asali. Namun akhirnya atau endingnya itu jauh lebih manis dibanding manisnya madu. Bayangkan kalau Nabi Yusuf alaihissalam tidak bersabar menahan godaan dari Siti Zulaikha, maka tentu kisahnya akan berbeda. Bagaimana pula kisah tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diuji dengan berbagai macam cacian, siksaan, bahkan ancaman pembunuhan oleh orang-orang kafir Quraisy. Namun namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bersabar menahan semua ujian tadi. Dalam kisah hijrah, di mana kalau kita melihat sejarah hijrahnya para sahabat, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, justru yang berhijrah dulu adalah para sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih memilih untuk hijrah belakangan. Yang penting para sahabatnya selamat sampai di Madinah. Kemudian Ali bin Abi Thalib yang diminta oleh baginda Nabi untuk menggantikan tempat tidurnya, karena ketika itu para pemuda pilihan dari setiap suku di Arab sudah siap mengepung, tinggal mendobrak kemudian membunuh. Namun Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, apakah engkau takut untuk menggantikan aku di tempat tidurku? Jawaban Ali, tidak. Justru Ali dengan tegas menjawab bahwa ya Rasulullah, aku ini adalah Ali, pemuda seperti ribuan pemuda yang lainnya. Maka andaikan aku mati dibunuh oleh para pemuda kafir Quraisy tadi, akan lahir 1000 Ali yang lainnya setelah itu. Namun kalau misalnya engkau yang terbunuh, lalu kemana dan di mana kita bisa mencari pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka pengorbanan Ali bin Abi Thalib itu menunjukkan betapa tingginya keimanan. Begitu pula pengorbanan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang diminta untuk menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Seharusnya Abu Bakar lebih memilih untuk berhijrah bersama para sahabat, lebih aman, lebih tidak beresiko. Namun Abu Bakar ketika diminta untuk berhijrah bersama Nabi, walaupun lebih beresiko nyawa taruhannya, namun Abu Bakar tidak gentar dan siap
berkorban. Ketika hampir memasuki gua Thur, tempat persembunyian, maka Abu Bakar yang meminta Nabi untuk masuk dulu. Artinya Abu Bakar yang masuk mengecek apakah gua ini ada binatang buas atau ada hal-hal yang membahayakan Nabi. Ketika masuk dicek tidak ada, maka Nabi pun masuk. Kemudian Allah memerintahkan laba-laba membuat sarangnya di pintu gua ini. Allah memerintahkan 2 burung untuk membuat sarang di pintu masuk, sehingga orang-orang kafir Quraisy tidak tahu, tidak yakin bahwa di dalam gua ini ada orang, karena tidak mungkin bila Nabi masuk sedangkan di pintunya ada sarang laba-laba dan sarang burung. Namun ketika di dalam gua ini Abu Bakar ternyata tidak sadar ada satu lubang yang di dalamnya ada hewan berbisa. Dalam sebuah riwayat disebutkan itu adalah kalajengking, disebutkan di riwayat lain itu adalah seekor ular yang pada intinya kemudian mematok kaki Abu Bakar. Maka Nabi SAW yang sedang tidur di pangkuan Abu Bakar, Abu Bakar berusaha untuk tidak bergerak, tidak berteriak, karena bersamanya seorang yang mulia yang sedang beristirahat. Namun saking tidak tahannya mengeluarkan air mata yang membasahi kemudian mengenai Nabi SAW, kemudian bangun. Maka kemudian ditanya oleh Nabi SAW, "Wahai Abu Bakar, apakah engkau sedih untuk menemaniku berhijrah?" Namun Abu Bakar mengatakan, "Tidak ya Rasul, namun aku menangis karena kakiku tersengat oleh binatang yang berbisa." Akhirnya diobati. Maka singkat cerita, bagaimana pengorbanan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pengorbanan Abu Bakar radhiyallahu anhu, itu menunjukkan betapa tingginya keimanan. Maka mereka pantas mendapatkan tempat yang mulia, yang dekat dengan Nabi. Bahkan makam dari Abu Bakar itu disampingkan dengan makam Nabi, karena memang pengorbanan di balik itu sungguh sangat besar. Ketika akan perang Tabuk kalau tidak salah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berusaha untuk mengalahkan Abu Bakar dalam berbuat baik. Umar bin Khattab radhiyallahu membawa setengah dari kekayaannya, dan ketika melihat Abu Bakar membawa harta yang lebih sedikit, Umar sudah merasa yakin akan menang. Namun ketika ditanya Nabi, "Wahai Umar, apa yang kau tinggalkan?" "Aku tinggalkan setengah dari hartaku." Kalau Abu Bakar, "Apa yang kau tinggalkan?" "Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya." Maka dengan itu Umar pun merasa kalah, karena pengorbanan walaupun nilainya lebih sedikit, namun pengorbanan Abu Bakar jauh lebih besar karena semuanya dikorbankan. Begitu pula istri baginda Nabi, Siti Khadijah, di mana beliau yang dulunya orang yang terpandang, orang yang mulia, bangsawan, saudagar kaya raya, bahkan disebutkan 2/3 dari hartanya, 2/3 dari kekayaan yang di Mekah, aset yang di Mekah itu adalah miliknya Khadijah radhiyallahu anha. Namun ketika menikah dengan Nabi SAW, semuanya dikorbankan. Dalam sebuah riwayat, ketika Khadijah meninggal, beliau tidak memiliki kain yang cukup untuk menutupi jasadnya atau jenazahnya. Maka dalam riwayat lain juga dikisahkan ketika memiliki putri Fatimah, ketika masih menyusu, saking prihatinnya, ketika menyusu itu yang keluar bukan air susu namun darah. Maka ketika Nabi SAW pulang dari berdakwah, kemudian suatu ketika tertidur di pangkuan istrinya Khadijah.
Namun Khadijah kemudian menangis bukan karena hartanya habis, namun menangis karena merasakan betapa beratnya perjuangan atau rintangan yang dihadapi, yang dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian ketika menangis, menetes air mata, lagi-lagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun. Nabi pun bertanya, wahai Khadijah, apakah engkau menyesal menikah dengan Muhammad? Maka jawaban Khadijah adalah tidak, ya Rasulullah. Apakah engkau menyesal kemuliaanmu, kekayaanmu semuanya habis karena menikah dengan Nabi Muhammad SAW? Tidak, ya Rasul. Aku sudah korbankan semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Aku korbankan kekayaanku, kemuliaanku, hartaku semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Bahkan ketika engkau nanti masih harus berdakwah menyempurnakan risalah Islam ini, namun aku telah meninggal dan engkau ingin menyeberangi sebuah lautan, engkau tidak memiliki sampan, maka galilah kuburku, kemudian ambillah tulang belulangku untuk membantumu menyeberang. Maka begitu besarnya pengorbanan Khadijah radhiyallahu anha. Begitu pula para sahabat, mereka tidak kalah dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ada seorang sahabat yang bernama Amr bin Jamuh, seorang sahabat Nabi yang sudah sudah tua, memiliki seorang 4 anak yang sudah besar, yang mana Amr bin Jamuh secara fisik sudah diberikan izin tidak ikut berperang karena umurnya yang sudah tua dan kakinya yang sudah pincang. Maka ketika akan perang Uhud, anak-anaknya melarang ayahnya. Sudah, ayahku, engkau sudah diberikan izin, artinya sudah dimaafkan untuk tidak ikut berperang, maka biarlah putra-putramu. Namun Amr bin Jamuh justru datang kepada baginda Nabi minta izin untuk bisa ikut berperang. Maka akhirnya berperang, kemudian meninggal gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh dari keimanan itu butuh pengorbanan. Karena dalam setiap hari kita selalu dihadapkan dengan 2 pilihan, bangun tidur dihadapkan pilihan dengan tidur lagi atau ambil air wudhu untuk sholat. Ketika sudah sholat, kita dihadapkan pilihan untuk lanjut ibadah yang lain atau lanjut tidurnya. Ketika kita sudah sholat subuh, diberi pilihan, mau ngaji atau tidur. Maka setiap hari kita akan selalu diberi pilihan, termasuk ketika kita akan berinfak, mengambil dompet kita, kemudian kita cari uang. Ada yang warna abu-abu, warna ungu, warna hijau, warna merah. Kira-kira yang untuk infak yang mana ini Bapak Ibu sekalian? Yang merah atau yang biru atau yang semua itu tentu perlu pengorbanan. Kemudian ketika kita dolimi oleh teman kita, apakah kita membalas atau kita memilih untuk bersabar? Ketika tidak ada orang yang melihat kita, kita diberi pilihan apakah HP ini untuk membuka hal yang positif atau yang negatif. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang, setelah pulang perang, maka beliau bersabda, roja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah pulang dari jihad yang besar menuju jihad yang kecil menuju jihad yang besar, yaitu jihad melawan hawa nafsu kita. Maka salah satu cara agar kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita
Yang diajarkan Nabi adalah memperbanyak mengingat kematian. Nabi SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat al-maut." Perbanyaklah mengingat kematian karena itu akan memutuskan kelezatan, kenikmatan hawa nafsu kita yang tidak pernah ada kenyangnya atau tidak pernah ada habisnya. Dulu ketika kita belum punya HP contohnya, ketika sudah punya HP pengennya ganti yang lebih baru lagi, ketika sudah beli pengennya ganti lagi. Itulah namanya hawa nafsu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka iman dan pengorbanan itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." 3 perkara yang bila ada pada diri seseorang maka dia akan mampu merasakan manisnya keimanan. Yang pertama adalah ayyuhibbullaha wa rasulah ahabbu mimma siwahuma. Dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari keduanya. Karena memang namanya cinta selalu identik dengan pengorbanan. Semakin kita mencintai seseorang, maka kita akan semakin rela untuk berkorban demi yang kita cintai. Berarti sebaliknya, semakin kita sedikit berkorban, berarti semakin kita tidak mencintai hal tersebut. Maka untuk membaca Al-Quran, kita seringkali menunggu kalau ada waktu sempat atau waktu sisa. Maka seharusnya membaca Al-Quran bukan menunggu waktu sisa, namun kita harus berikan waktu khusus, korbankan waktu tidur kita, waktu istirahat kita, waktu main kita untuk membaca Al-Quran atau ibadah yang lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya dalam makalah tadi, dalam syair tadi sudah disebutkan, wala na'im liman la syaqa'a lahu. Tidak ada kenikmatan bagi orang yang tidak merasakan perjuangan atau keletihan. Atau dalam pepatah yang lain disebutkan wa mal ladzatu illa ba'da ta'abi. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah kepayahan atau setelah keletihan, capek-capekan. Kita bisa ambil contoh yang sederhana. Ketika kita satu hari beraktivitas, satu hari bekerja, satu hari belajar, kemudian tidur. Dengan satu hari ini tidak ada aktivitas, hanya tidur saja. Kira-kira nikmat yang mana tidurnya? Setelah beraktivitas atau tidur saja? Setelah aktivitas. Maka wala na'im liman la syaqa'a lahu. Tidak ada kenikmatan bagi orang yang tidak ada keletihan atau perjuangan di sebelumnya. Kemudian selanjutnya wala rohata liman la tabi'alahu ta'balahu. Tidak ada istirahat bagi orang yang tidak capek. Bal idza ta'ibal 'abdu qalilan istaraha tawilan. Bahkan apabila hamba mau lelah sebentar di dunia, maka kelak di akhirat dia akan istirahat atau kelezatan yang jauh lebih lama, yaitu di akhirat kelak. Wa kullama kanatin nufus asyrafa wal himmah, a'la, semakin mulia jiwa dan semakin tinggi cita-cita, karena ta'ibal badan au far wa haddahu minar rohati aqal, maka dia akan semakin lelah dan semakin sedikit istirahatnya. Artinya kalau manusia ini terlalu cinta dunia, dia akan menggebu-gebu mencari dunia, bahkan 24 jam akan berusaha untuk mencari uang.
Namun pada akhirnya orang yang seperti ini tidak memiliki waktu istirahat nih. Contohnya 24 jam kerja terus nih. Mungkin dia akan mendapatkan uang, namun setelah itu 1 bulan atau 1 tahun akan masuk rumah sakit sehingga sakit contohnya, atau tervonis dengan penyakit stroke atau lain sebagainya, sehingga kenikmatan justru malah tidak didapatkan bagi orang yang terlalu berlelah-lelah di dunia, melupakan perjuangannya, kenikmatan di akhirat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah ya. Maka iman selalu dibuktikan dengan pengorbanan kita, baik itu pengorbanan lahir maupun pengorbanan secara batin. Dan orang yang beriman tidak ada istilah pengorbanan yang sia-sia. Maka iman dan Islam ini seringkali disebut sebagai a'dhamun ni'am, nikmat yang terbesar. Karena hanya dengan iman dan Islam ini seluruh kondisi seorang mukmin akan baik untuknya. Ketika diberi sehat baik, diberi sakit juga baik. Karena dengan sehat orang yang diberi nikmat iman dan Islam akan digunakan untuk taat atau beribadah, menambah pahala. Diberi sakit juga baik, karena dengan sakit orang yang beriman akan bersabar, kemudian sabar dalam menghadapi sakit ini akan menjadi sebab gugurnya dosa, diangkatnya derajat. Kemudian orang yang beriman juga diberi kelapangan baik, diberi kesederhanaan juga baik, karena kelapangan akan dihabiskan untuk berjuang di jalannya, dan kesederhanaan akan digunakan untuk bersabar, bertawakal, berikhtiar dengan jalan yang halal. Bahkan mati dan hidupnya juga baik. Mati untuk menambah pahala, menunggu antrian masuk surga, meninggal pun masuk surga. Nah, kalau orang sudah tidak ada berimannya, tidak ada nikmat iman dan Islam, hidup pun menambah sengsara, menambah siksa karena penuh dengan dosa, meninggal pun dia akan merasakan siksa kubur atau siksa neraka. Maka hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan atau menawarkan kepada kita sebuah perniagaan yang tidak ada ruginya, yaitu Allah firmankan dalam Quran surah As-Saff ayat yang ke As-Saff ayat yang ke-10 sampai 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum, wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian tijaratan tunjikum min adzabin alim, perniagaan yang mampu membebaskan kita dari azab yang pedih. Apa itu? Yaitu tu'minuna billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, kemudian berjuang di jalan Allah dengan amwal wa anfus, yaitu dengan harta maupun dengan jiwa kita. Maka setiap hari minimal ada pengorbanan perjuangan kita, baik dengan harta maupun dengan anfus, yang kita investasikan untuk akhirat kita, sehingga menambah tinggi derajat kita dan juga membebaskan kita dari siksa api neraka. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan itu hal yang baik bagi kalian jika kita ini mengetahui. Ternyata bukan hanya dibebaskan dari siksa api neraka, namun Allah juga akan memberikan keutamaan yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa-dosanya, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, wa masakin thayyibatan,
dan tempat yang membahagiakan ya. Fi jannati adn, yaitu di surga Aden, dzalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Wa ukhra tuhibbunaha, dan lainnya yang disukainya, nasrum minallah wa fathun qarib, pertolongan Allah itu dekat dengan orang-orang yang selalu berjuang di jalan Allah. Di Quran surah Muhammad ayat yang ke-7 Allah juga menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum, wahai orang-orang beriman, tolonglah agama Allah maka Allah akan menolong kalian. Atau di ayat yang lain, wala yansurannallahu ma yansuruh, dan Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Bapak Soleh seringkali memberikan nasihat, innakum latunsuruna wa turzaquna bi du'afaikum, kalian sesungguhnya akan ditolong, akan diberi rizki selama kalian memperhatikan atau menolong orang-orang yang lemah di antara kita. Maka kalau ada teman kita yang dibuli, yang dizalimi, kita tolong dengan menolong orang yang mendolimi, dengan cara mengingatkan agar tidak mendolimi lagi, dan menolong orang yang didolimi dengan membela atau memberikan semangat untuk melawan dari kezaliman ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, yang pada intinya iman itu adalah pengorbanan. Maka jangan merasa orang yang beriman kalau kita enggan untuk berkorban, baik di amwal wa anfus, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita niatkan hidup dan mati kita untuk berjuang di jalan Allah, insya Allah walaupun kita meninggal dunia, namun sesungguhnya kita masih hidup di sisi Allah, bahkan diberi rizki. Sebagaimana dalam firman-Nya, wala tahsabannalladzi naqutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian kira orang yang meninggal di jalan Allah itu mati ya. Bal ahya'un 'inda rabbihim, namun mereka itu hidup di sisi Rabb-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yurzaqun, mereka diberikan rizki, diberikan karunia yang banyak. Maka kalau hidup yang sebentar, yang sebentar atau singkat ini hanya digunakan hanya untuk kenikmatan dunia, tidak ada perjuangannya, hanya akan menyesalkan di hari kemudian. Maka kita niatkan sisa hidup kita untuk berjuang, berkorban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Yang mampunya dengan doa-doa, yang mampunya dengan harta-harta, yang mampunya dengan bertolabul ilmi, tolabul ilmi. Yang penting kita memiliki peran di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam hadis disebutkan, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu sudah tinggi, Islam itu akan selalu tinggi dan tidak perlu ditinggikan. Namun masalahnya kita termasuk dalam golongan yang ikut berperan menjunjung tinggi agama Islam ini atau tidak. Maka bersyukur kita dikumpulkan dalam sebuah jamaah Muhammadiyah, Persyarikatan Muhammadiyah, yang mana Persyarikatan Muhammadiyah ini sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid, untuk meninggikan syariat Islam demi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Maka bismillah, la haula wala quwwata illa billah.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Astaghfirukum min jami'il akhta'at, wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.